Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Amsal pasal yang ke-17. Dan secara khusus saya ingin mengajak Anda membaca ayat yang kedua, karena kita akan bahas ayat yang kedua ini. Saya bacakan buat Anda. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kalau kita membaca Alkitab, mesti kita harus memahami dalam perspektif budaya pada waktu itu. Dan kalau kita membaca kata budak, tentu saja budak di zaman itu punya pengertian yang jauh berbeda dengan pengertian budak di zaman sekarang. Zaman itu, budak adalah orang yang sudah kehilangan haknya sama sekali. Tidak punya ada sesuatu yang berharga daripada seorang budak. Dan biasanya budak akan diperlakukan semau-maunya oleh tuannya. Apalagi kalau budak itu kosong, tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, maka habislah budak itu. Namun beda cerita, kalau seorang budak dia berakal budi menurut apa yang tertulis di dalam ayat ini, maka bukan hal yang mustahil dia justru bisa berkuasa, dia bisa dihargai, dia bisa dihormati, bahkan lebih dibandingkan dengan anak yang membuat malu saja. Di dalam Alkitab sendiri, contoh tentang budak yang berkuasa ini banyak sekali. Beberapa contoh saya sebutkan buat Anda. Yusuf itu seorang budak di Mesir, karena dia dijual oleh saudara-saudaranya, menjadi budak di rumah Potifar, lalu kemudian kena fitnah dan akhirnya masuk penjara. Apapun itu, status Yusuf adalah budak. Tapi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, dia bisa menafsirkan mimpi, mulai mimpi juru minuman, juru makanan, bahkan mimpi Raja Fir'aun. Dan dari hikmatnya itulah, maka akhirnya Fir'aun mengangkat Yusuf, mengembalikan Yusuf pada posisi yang seharusnya. Dia tidak lagi menjadi budak, bahkan dia menjadi raja muda di Mesir. Kenapa? Memang di mata orang Mesir, Yusuf adalah budak. Tapi hikmat yang dimiliki oleh Yusuf sangatlah luar biasa. Dia bisa memberikan banyak pertimbangan-pertimbangan kepada Fir'aun. Tidak heran Fir'aun akhirnya mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Lalu kemudian contoh lagi di dalam Alkitab adalah Daniel. Daniel termasuk anak muda yang harus mengalami pembuangan di negeri Babel sana. Sekalipun dia masih muda dan dia adalah budak di mata orang-orang Babel, tetapi Daniel karena hikmatnya, maka dia diangkat menjadi pejabat di kerajaan Babel. Bukan pejabat biasa, tapi pejabat penting. Bahkan posisinya dia adalah wakil raja. Dan kalau Anda baca Daniel pasal yang ke-6, betapa wakil raja yang lain iri kepada Daniel, karena mereka berpikir bagaimana mungkin seorang budak bisa menempati posisi setinggi ini. Mereka merancangkan sesuatu yang jahat untuk menjatuhkan Daniel. Bahkan akhirnya Daniel pun dimasukkan ke gua singa. Tapi lihat bagaimana Tuhan bela, dan akhirnya benar bahwa Daniel diselamatkan, bahkan posisinya dikembalikan dan melebihi wakil raja yang lain. Budak tapi berkuasa. Kok bisa? Karena punya hikmat. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Status itu memang penting, tapi bukan segalanya. Stat yang baik memang penting, tapi juga bukan segalanya. Kadangkala kita mungkin mengawali dengan sesuatu yang kurang bagus. Statusnya mungkin kita lahir dari tengah keluarga-keluarga yang miskin misalnya, kurang sejahtera, minim fasilitas. Kita dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Beda dengan teman kita yang mungkin dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kaya, keluarga yang bisa memberikan fasilitas apapun yang membuatnya sukses. Tapi ingat, itu bukan final. Budak saja bisa berkuasa lebih daripada anak. Maka pesan yang tersirat dari ayat ini adalah, tidak peduli stat kita mungkin buruk, stat kita kurang baik, lahir di tengah keluarga miskin,
Bahkan yang lebih kurang beruntung lagi adalah lahir dari keluarga yang broken home, tidak kenal orang tuanya bahkan, dan minim fasilitas, tidak ada sumber daya tertentu yang bisa menopang dia bisa berhasil. Tapi ingat, bukan segala-galanya. Bisa saja kita mengawali dengan sesuatu yang buruk, tetapi kalau kita memainkan hidup kita dengan baik, dengan cantik, bukan hal yang mustahil kita bisa berhasil. Persis seperti seseorang yang berkata seperti ini, tidak peduli kartu seperti apa yang kita terima, asal kita bisa memainkannya dengan baik, kita akan keluar jadi pemenang. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Saya melihat ada beberapa orang yang tidak cukup beruntung di awalnya, tapi dia bisa balikan keadaan dan menjadi orang yang sangat berhasil. Anda bisa sebutkan beberapa orang kaya yang Anda kenal. Pelajarilah latar belakang hidupnya. Beberapa dari antara mereka bahkan lahir dari tengah-tengah keluarga miskin yang harusnya tidak bisa mensupport keberhasilan mereka, tapi nyatanya bisa. Ironisnya, yang terjadi justru sebaliknya. Seorang yang difasilitasi dengan luar biasa, lahir dari keluarga kaya, dan sepertinya punya potensi besar untuk sangat sukses, tapi tidak menjadi siapa-siapa. Jadi jangan berkecil hati kalau hari ini mungkin kita berada dari tengah keluarga-keluarga yang sederhana, tapi belajarlah untuk bersyukur bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Tuhan berkati.